warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat sehat semuanya. Selamat datang di RSCM Kencana live in Instagram bersama saya Tami Wulanda. Dalam beberapa saat ke depan kita akan membahas tema hari ini adalah mata merah, apakah itu COVID-19. Mungkin sobat sehat di rumah udah tahu ya tanda-tanda dari gejala COVID-19. Di antaranya ada batuk, demam, terus juga nyeri tenggorokan. Ada juga gejala lain yang sekarang diketahui mengarah ke COVID-19, itu adalah mata merah. Jadi tema kita adalah mata merah, apakah itu COVID-19. Dan bersama saya hari ini sudah ada dokter kesayangan kita semua, Dr. Rina Ladistianora, PhD, spesialis mata, konsultan infeksi dan imunologi mata. Pada supaya Dr. Cipto Mangunkusumo. Selamat siang, Dr. Rina. Senang sekali bisa ada Dr. Rina di sini hadir bersama kami. Sama-sama. Apa kabar, dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Senang sekali. Dan untuk sobat sehat semua yang telah bergabung di RSCM Kencana, Anda bisa juga berinteraksi dengan kami dengan mengirimkan pertanyaan di kolom di bawah ini. Dan apabila waktunya memungkinkan, kami akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Dok, karena kita ngikutin aturan pemerintah dan kelihatannya sobat sehat di rumah udah ngeliatnya wajah-wajah alami kecantikan kita Indonesia kita. Jadi kita pakai masker ya dok ya, kita pakai masker. Harus nurut ya. Betul. Oke. Kelihatannya kita tetap cantik. Oke. Beberapa pertanyaan yang akan saya mulai adalah pertanyaan mendasar sebenarnya ya dok ya. Ngomongin soal COVID-19 di mana sudah hampir seluruh area ada kasusnya ya dok. Nah mungkin sobat sehat di rumah ingin tahu secara informasi dasarnya perbedaan antara OTG, ODP dan juga PDP dok. Mohon informasinya dok. Oke. Mungkin teman-teman sobat sehat di rumah sudah banyak yang tahu ya, COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu virus yang kita sebut dengan SARS-CoV-2. Jadi perbedaan antara OTG, ODP dan PDP itu terletak di gejala sebenarnya. Seperti pertama OTG. OTG itu kan orang tanpa gejala. Jadi dia tidak ada gejala, tapi yang membuat dia masuk menjadi OTG apabila dia pernah kontak dengan orang yang memang sudah positif COVID-19. Nah, sedangkan antara ODP dan PDP, ODP itu kan orang dalam pemantauan, tapi kalau PDP adalah pasien dalam pengawasan. Itu perbedaannya. Kalau PDP itu gejalanya antara dia demam atau riwayat demam, dan dia punya gejala saluran nafas atas seperti batuk, sakit tenggorokan, itu PDP. Kalau misalnya ODP, dia antara salah satunya, jadi antara dia demam atau dia punya gejala saluran nafas atas. Dan kita tidak menemukan penyebab-penyebab lainnya. Dan selain itu dia ada riwayat perjalanan atau seperti kita kan sekarang udah di daerah yang endemis ya. Dan mungkin kalau misalnya yang PDP itu dia selain punya demam dan riwayat saluran nafas atas, dia pernah kontak dengan COVID-19. Kalau misalnya ODP itu dia antara demam atau saluran nafas atas gejalanya, tapi dia juga pernah kontak dengan pasien-pasien COVID-19. Baik, pasien-pasien yang terkonfirmasi positif akhirnya ya dok ya. Baik. Nah kita semua kan juga tahu ya bahwa COVID-19 ini infeksius banget gitu ya dok. Jadi keluar dari droplet, dari bicara, dari bersin, dari batuk, dari ketawa mungkin ya. Dan si kuman itu nempel di permukaan, nempel di benda dan bisa bertahan sekian lama gitu. Untuk itu bahwa banyak sekali imbauan bahwa kita nggak boleh megang mata, nggak boleh megang hidung, nggak boleh megang mulut. Pertanyaannya, apakah mata bisa jadi jalan masuknya infeksi COVID dok? Iya mbak, jadi untuk mata sebagai jalan masuk infeksi itu sudah banyak yang berusaha mencari tahu. Pertama yang mendasar adalah di permukaan mata itu ada reseptor yang namanya ACE2, ACE2. Reseptor ini merupakan tempat perlekatan si virus SARS-CoV-2. Jadi apabila ada sel yang punya reseptor itu memungkinkan untuk si virus untuk menempel dan akhirnya menyebabkan infeksi. Tapi bagaimana caranya dia bisa ke mata?
yang jelas, yang paling jelas adalah kucuk-kucuk mata. Jadi harus ada langsung dari tangan, lalu dia kucuk-kucuk mata, itu bisa menyebabkan si virus kemudian kena ke mata. Tapi pertanyaan kemudian, bagaimana apakah itu bisa menyebabkan COVID-19, ya kan? Kalau misalnya untuk di mata apabila terkena virus, itu manifestasinya itu adalah mata merah. Jadi ada peradangan, terus ada belekannya atau yang kita sebut dengan konjungtivitis. Ada berbagai macam laporan baik di Cina ataupun di negara-negara lain yang pernah melaporkan ada loh pasien-pasien COVID-19 yang kemudian matanya jadi merah juga. Jadi ada kemungkinan si COVID-19 itu terkena di mata dan dibuktikan dengan cara diambil sampel dari mata, diperiksakan dengan pemeriksaan mikrobiologis, jadi dilihat apakah ada virusnya dan ternyata bisa ada. Tapi angkanya sangat kecil. Jadi tidak semua yang pasien-pasien terkonfirmasi positif itu memiliki gejala mata merah ya dok ya? Penelitian yang paling besar di Cina itu dia melihat pasien sekitar 1099 pasien, itu cuma 9 yang matanya merah, jadi cuma 0,8%, jadi sangat kecil sekali. Tapi sebagai dia jalur pertama itu kita masih susah untuk membuktikan. Tapi yang jelas secara anatomi nih, kalau misalnya mata kita itu permukaan mata kita, itu air mata kita sebenarnya sebagian dibuang ke hidung karena kita punya jalur yang disebut dengan nasolakrimal. Jadi dari permukaan mata itu ada saluran nasolakrimal yang pergi ke hidung. Makanya kalau kita nangis itu kita melar-melar ya hidungnya, karena memang ada saluran juga ke situ gitu. Jadi kalau misalnya virusnya sampai ada di permukaan mata, itu kita secara alami akan membuang virus itu ke dalam rongga hidung. Sedangkan si virus SARS-CoV-2 dia alaminya akan menginfeksi di saluran napas atas kan. Jadi kalau itu sampai terjadi, dia bisa terinfeksi COVID-19 dan akhirnya ada manifestasi gejala saluran napas atas. Baik. Lalu kalau misalnya di beberapa pasien yang terkonfirmasi ada juga gejala mata merah nih dok. Nah kalau misalnya kita untuk mungkin sobat sehat yang orang awam, matanya merah, terus apa bisa membedakan mata merah yang hanya iritasi ringan, misalnya kayak pengendara motor gitu dong kan kena debu, atau ada orang-orang tertentu mungkin yang alergi terhadap alergen tertentu yang misalnya mudah jadi merah gitu, atau mungkin misalnya kita para perempuan Jakarta gitu yang suka pakai LS extension, saya contohnya gitu deh, itu ringan biasa dengan COVID-19 kan jadi panik nih, tahu-tahu ya mata merah jangan-jangan COVID gitu dok, mohon penjelasannya dok. Iya, jadi kalau misalnya mata merah yang disebabkan oleh infeksi virus nggak hanya COVID-19 ya, itu kita sebut dengan konjungtivitis. Konjungtivitis itu adalah peradangan pada konjungtiva atau selaput yang ada di permukaan mata kita. Nah selaput ini dia tuh bentuknya bening. Karena bening, akhirnya bisa kelihatan bola mata kita yang warnanya putih seperti ini ya. Tapi kalau selaput itu mengalami peradangan, dia akan menjadi merah karena pembuluh darahnya pada membesar-besar. Tapi karena dia melapisinya nggak hanya di permukaan mata, tapi juga dia di balik kelopak, itu bisa kita bedain dengan simpel. Kita tinggal tarik kelopak mata bawah kita. Jadi karena saya nggak boleh pegang muka ya sebenarnya ya. Jadi tarik ke bawah sehingga selaput mata yang di bagian bawah kelihatan. Kalau itu merah juga, berarti kemungkinan besar itu konjungtivitis. Tapi kalau merahnya cuma di bagian yang terpapar ini, berarti lebih ke iritasi yang kayak tadi Mbak bilang, karena kena LS extension atau kena debu, itu dia biasanya merahnya hanya di bagian yang terlihat atau yang terpapar dari luar. Tapi kalau misalnya merahnya sampai semua selaputnya, berarti dia lebih ke konjungtivitis. Dan lagi kalau dia emang terjadi seperti itu akan cenderung berair-air banyak atau sampai belekan gitu. Dan kita dokter mata akan berusaha lihat ada kelenjar-kelenjar yang membesar apa enggak, karena kan tubuh kita lagi berusaha melawan kuman ya. Oke. Nah kalau untuk pemeriksaan dok, misalnya mata saya merah, terus ternyata saya di tetangga misalnya ternyata ada ODP yang lagi mungkin di karantina gitu. Apakah yang harus saya lakukan? Apa saya harus datang ke dokter atau bagaimana nih dok? Dan kira-kira nanti mata saya diapain gitu kan, kita worry ya sekarang, kita takut ke rumah sakit gitu. Kira-kira pemeriksaan apa yang nanti akan dilakukan ke saya bila saya misalnya ada di area red zone dan mata saya merah gitu dok?
Iya, memang nggak hanya pasien aja yang takut ke rumah sakit ya. Kita juga di rumah sakit dihimbau untuk mengurangi pelayanan untuk kasus-kasus yang bukan emergensi ataupun yang bukan urgent atau bukan gawat darurat. Jadi tipsnya untuk pasien-pasien yang ada keluhan mata, asalkan dia nggak buram, nggak nyeri, dan merahnya itu nggak diikuti dengan rasa sakit yang berlebihan atau bukan riwayat trauma, itu sebaiknya di rumah dulu aja dengan cara kita bisa beli air mata buatan misalnya, ditetesin dulu aja di mata, lalu kompres dingin untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Jadi hal-hal suportif seperti itu bisa dilakukan di rumah. Ya, tapi begitu ada warning sign tadi, ada mata buram yang nyeri luar biasa dan merahnya itu disertai oleh nyeri dan ada riwayat trauma, itu baiknya harus ke rumah sakit. Yang akan dilakukan di rumah sakit, kita harus pastikan dia ada penurunan fungsi penglihatan nggak, terus abis itu mata merahnya penyebabnya karena apa. Nah itu akan ditentukan di rumah sakit. Apalagi kalau dia ada riwayat kontak dengan pasien COVID, kita pastikan apakah mata merahnya itu ada infeksinya di matanya. Baik, untuk sobat sehat semuanya, mungkin nih kan pembicaraannya udah lumayan lebih dalam nih. Mungkin Anda semua ingin bertanya, Anda bisa kembali lagi di kolom yang di bawah. Kami akan bahas satu persatu pertanyaan Anda. Untuk semua sobat sehat yang udah join, terima kasih sudah join di RSCM Kencana. Kita lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Kelihatannya belum ya dok. Mungkin kita lanjut aja ya dok ya. Kita lanjut aja. Nah, kan tim dokter, tim perawat yang ada di rumah sakit gitu kan melakukan pemeriksaan kepada pasien yang suspeknya corona. Apakah itu menularkan gitu dok ke tim medis dengan kondisi cairan mata dan lain-lain gitu? Proteksi untuk maksudnya untuk tim medisnya itu seperti apa dok? Yang jelas sih kita sebagai tim medis kita menggunakan alat proteksi diri yang sesuai. Jadi ada perbedaan, maksudnya antara pasien yang kita tidak curigai sebagai COVID-19, kita pakai yang level 1, jadi kita pakai cap, pakai masker, sama pakai kacamata perlindungan. Lalu kalau misalnya dia di level 2 karena kita curiga ini sudah mulai PDP atau ODP, kita pakai perlindungan level 2. Jadi kita udah pakai level perlindungan yang kedua ya, baju yang lebih lengkap. Nah, untuk pemeriksaan mata sendiri, kita sih relatif memang sering kontak dekat sama pasien karena kita kan melihat mata ya. Dan kalau melihat mata, kita alat-alatnya memang perlu lihat dekat. Betul. Selain kita sudah melakukan APD tadi, menggunakan APD, pasien juga kita bekali harus pakai masker juga. Dan kita kurangi kayak percakapan dekat gini kita kurangi, jadi kita periksa dengan cepat, dan kita juga mengurangi penggunaan alat-alat yang bisa menciptakan droplet. Jadi salah satunya tuh alat pemeriksaan tekanan bola mata. Itu kan kita tiupin pakai udara. Nah itu katanya bisa membuat droplet. Nah ini kita sekarang udah lebih hindari, jadi kita menggunakan alat lain untuk pengukuran tekanan bola mata. Jadi ada setting khusus dari rumah sakit juga ya dok ya, supaya kita sebagai tenaga medis, tim medis yang megang itu aman ya dok. Iya. Baik, kita sudah mulai ada pertanyaan nih dok. Dari Mariane Simarmata, apakah mata merah yang merupakan gejala COVID-19 disertai gatal pada bagian mata dok? Mungkin kita sudah singgung sedikit tadi ya dok ya, ada gejalanya ya dok, mohon informasinya dok. Jadi sampai sekarang untuk COVID-19 yang berhubungan dengan mata itu baru dilaporkan konjungtivitis itu tadi, jadi mata merah akibat peradangan konjungtiva. Jadi konsekuensinya semua gejala yang berhubungan dengan konjungtivitis ada di pasien ini. Tadi mata merah, berair, bisa gatal, mengganjal, dan seperti berpasir, itu tentunya pasti ada. Jadi bisa saja disertai dengan rasa tadi mengganjal ya. Gatal juga tidak bisa. Tapi gatalnya mungkin nggak berlebihan, karena kalau yang gatal berlebihan itu konjungtivitis alergi. Karena alergi ya. Baik. Terus ada lagi pertanyaan dari Ibrahim Merdina, mata saya merah, kemudian 2 hari dikasih obat, itu sembuh, 3 minggu sakit lagi, apa saya harus lakukan? Apa agak mungkin kelihatannya nih karena mungkin pada panik ya dok kan nggak bisa ke rumah sakit, jadi 2 hari
matanya merah, terus 2 hari dikasih obat sembuh, terus 3 minggu sakit lagi gitu dok. Nah mungkin boleh informasinya teman-teman yang sudah join ke kita. Kalau misalnya 3 minggu, kita harus pertanyakan apakah episodenya masih sama tuh sama yang 3 minggu sebelumnya. Jadi harus dilihat kembali. Kalau misalnya mata merahnya masih sakitnya ini masih merah ya, masih nggak nyamannya itu terjadi lagi 3 minggu. Pertolongan pertama mungkin tadi air mata buatan, beli di apotek banyak sebenarnya. Bisa dibeli bebas, air mata buatan, ditetesin di matanya. Lalu dicoba kompres dingin untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Jadi pakai batu es, dibungkus sama tisu aja, kompres dingin. Tapi kalau sudah ada gejala warning sign tadi, matanya buram, sakit, ya merahnya juga bertambah banyak dengan cepat, terus habis itu dari riwayat trauma, sebaiknya kontrol ke rumah sakit. Atau kita juga di sini punya fasilitas telemedicine, jadi kita bisa coba hubungi rumah sakit dulu. Banyak kok yang punya telemedicine, termasuk di Kencana juga kita ada. Jadi nanti dokter matanya yang bisa nanya-nanya balik, karena kan kalau kayak gini kan pertanyaannya satu arah ya, baru mendetain satu. Kita dari sebagai dokter perlu nanya balik untuk gejala-gejala lainnya, untuk memastikan apakah gejala dan tanda yang ada di pasien ini memang harus menyebabkan dia datang ke rumah sakit. Jadi kan kita hitung manfaat risiko ya, apakah manfaat dia datang ke rumah sakit akan lebih besar ketimbang risiko dia keluar dari rumah. Jadi lewat konsultasi dulu, nanti akan ditimbang-timbang lebih bisa konsultasi di rumah atau perlu datang ke rumah sakit ya dok, karena supaya komunikasinya 2 arah gitu ya. Sekedar informasi untuk sobat sehat semuanya, kami di RSCM Kencana memiliki layanan untuk telekonsultasi di mana dokter dan juga pasien bisa berkonsultasi secara online gitu ya dok. WhatsApp centernya yang mungkin Anda sobat sehat bisa hubungi di 0821 1257 7929. Dan mungkin kita ada pertanyaan lagi dok. Dari Herwit Dayatani 16. Assalamualaikum Dokter Ladis, kelihatannya masih Assalamualaikum Dokter Ladis, mau bertanya untuk pemeriksaan swab di mata, prinsipnya pengambilan sampelnya apakah sama dengan swab naso atau oral? Ya, prinsipnya sama, pakai alatnya juga sama, yaitu pakai swab yang steril. Lalu kita swab di konjungtiva bagian bawah, jadi kelopak matanya akan ditarik sedikit ke bawah. Konjungtiva itu kan selaput yang di bawah tuh, dan itu paling banyak di sebelah bawah, sehingga kita bisa swab konjungtiva tersebut. Nanti langsung masukin ke viral transport media, lalu diperiksakan ke lab mikrobiologi. Jadi hampir sama. Jadi kalau misalnya di hidung kan swabnya dimasukin ke dalam hidung terus berusaha diambil, ini juga prinsipnya sama. Nyeri nggak dok? Nggak terlalu sih, nggak sebanyak, nggak terlalu. Ada lagi pertanyaan lagi nih dok. Udah mulai banyak nih yang mau bertanya sama kita nih dok. Dokter, di lift kan suka ada hembusan angin. Dari Maharanisa. Di lift suka ada hembusan angin yang bisa menghembus sampai mata dari pengharum ruangan di lift. Jika di lift juga digunakan untuk mobilisasi pasien PDP, ini menarik nih dok pertanyaannya. Jika di lift digunakan untuk mobilisasi pasien PDP, apakah berbahaya untuk mata kita dok? Kadang-kadang kan kita tahu hembusannya gitu, lalu mungkin sebelumnya ada pasien PDP yang habis mobilisasi gitu, bahaya nggak dok kira-kira dok? Sebenarnya kan yang kemudian menginfeksi di mata, pertama sentuhan langsung tadi. Jadi banyak laporan-laporan yang mendapatkan bahwa orang yang menderita infeksi di mata itu akibat dia pucat mata gitu. Jadi dari tangan yang kotor, tangan kotor itu juga dia harus bersentuhan dulu dengan sesuatu. Misalnya meja ini ada orang yang bersin, yang kemudian ada dropletsnya di meja, terus ada yang megang meja ini, terus dia lupa dia pucat mata, itu adalah kemungkinan paling besar bahwa droplet itu bisa ke mata. Nah sekarang pertanyaannya kembali adalah di lift itu hembusannya apakah dia menciptakan suatu droplet gitu. Dan droplet itu harus berisi virus. Jadi waktu di lift itu mentransport pasien-pasien PDP, kalau si pasiennya itu menciptakan droplet, lalu droplet itu bisa dibawa oleh angin untuk berputar-putar terus, dan kemudian angin itu atau droplet itu bisa somehow kena ke mata, kemungkinan itu ada. Karena udah ada penelitian yang mencoba membuat droplet lalu dilayangkan di udara, itu dropletnya, virusnya bisa bertahan di droplet sampai 3 jam. Tapi kan penelitian itu dia pakai alat khusus yang dia emang menciptakan droplet dengan teknik yang
canggih gitu. Jadi apakah yang di dalam lift itu juga menciptakan droplet sampai sebegitunya, itu sih perlu dilihat lagi. Tapi saya rasa sih itu akan sulit sebenarnya. Dan lagi waktu kita transport pasien PDP, kita juga berusaha melindungi kan, pasien juga dipakai masker, sehingga kemungkinan untuk penciptaan droplet itu akan lebih rendah sebenarnya. Baik, satu lagi ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Trisni Setianingsih nih dok. Saat bulan Maret lalu saya menjadi pasien PDP dengan gejala. Dalam masa karantina mengalami sakit mata, bengkak dan merah. Apakah itu bagian dari COVID yang saya alami? Karena pasien tersebut memiliki Sjogren syndrome dok. Jadi ada kondisi-kondisi khusus kayak autoimun ya. Kebetulan ini pasien autoimun mengalami gejala tersebut. Mohon pendapatnya dok. Ya, memang Sjogren syndrome itu dia berhubungan dengan mata kering. Jadi Sjogren syndrome sendiri penyakitnya menyebabkan kelenjar lakrimalnya itu kesusahan untuk produksi air mata. Dan kita tahu di permukaan mata itu butuh air mata yang baik, strukturnya. Jadi begitu terjadi mata kering, itu infeksi akan lebih mudah dan rasa tidak nyamannya itu juga akan lebih kerasa. Karena pada prinsipnya antara mata kering dan peradangan itu kayak lingkaran setan. Jadi mata kering itu bikin peradangan, peradangan bikin mata kering. Nah, dalam pasien Sjogren syndrome lingkaran setan itu sudah terjadi. Jadi begitu dia mungkin infeksi sedikit, misalnya dia kan memang ada gejala ya, mungkin ada luka sedikit, dia kucek mata sedikit, kemudian ada virus di matanya, kemudian terjadi infeksi. Mata kering yang sudah ada ini akan tereksaserbasi atau makin berat dengan adanya peradangan akibat infeksi virus tadi. Jadi mungkin apa nggak mungkin ini ada satu kesatuan dengan COVID, masih mungkin karena laporannya ada. Baik, menarik sekali ya Sobat Sehat semuanya. Masih ditunggu, misalnya Anda punya pertanyaan, kami masih menunggu pertanyaan Anda, silakan. Dan untuk ini lagi nih dok, mungkin satu lagi yang kita mau tanyakan sama dokter. Sebentar, kita lihat kembali WhatsApp. Oke, dok. Imbauan dari dokter nih dok. Imbauan dari dokter sebagai tim dokter yang menangani juga COVID-19 nih dok, supaya kita bisa motong mata rantai penyebaran. Social distancing sudah, PSBB sudah gitu, physical distancing udah, apalagi dok kira-kira yang bisa memaksimalkan supaya kita aman dari paparan virus COVID-19? Jadi ya mungkin ini udah banyak beredar ya. Yang pertama kan menjaga kebersihan diri sendiri, karena memang virus ini dia menyebarnya terutama lewat sentuhan. Jadi cuci tangan, menjaga kebersihan tangan selalu, dan kemudian jangan sampai tangan ini menyentuh daerah wajah yang kemudian memang rentan untuk si virus pindah gitu dari tangan lalu ke muka. Terus selain itu juga ya kita harus jaga daya tahan tubuh kita, makanan yang sehat, seimbang, bergizi baik, dan juga aktivitas juga harus normal. Jangan sampai gara-gara PSBB kemudian kita hidupnya santai-santai atau sedentary life gitu ya. Tetap kita harus beraktivitas secara normal, bahkan olahraga. Mungkin sekarang juga sudah banyak ya olahraga di YouTube, mungkin ikutin YouTube olahraga juga bisa di rumah. Jadi aktivitas yang normal aja. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan lagi nih dok, ini mulai banyak sekali pertanyaan yang mungkin tadi sudah kita bahas, tapi supaya Sobat Sehat juga makin jelas lagi nih dok. Dari Riris Simarmata bertanya, apakah mata merah tersebut bisa ditangani sendiri di rumah? Mungkin boleh pengulangan informasinya dok, dengan cara apa? Ya. Jadi sebenarnya konjungtivitis atau mata merah akibat virus itu self-limiting disease gitu. Dan self-limiting disease ini kita bisa tungguin aja sampai berlalu. Tapi kan pasti nggak nyaman ya. Untuk meningkatkan kenyamanan itu tadi kita teteskan air mata buatan secara sering. Jadi boleh per 2 jam, per 1 jam. Itu gunanya apa? Yang pertama itu mendilusi, jadi mengencerkan permukaan mata. Jadi kalau emang lagi banyak virus atau banyak radang, dia lama-lama jadi terencerkan, jadi bisa lebih cepat baik gitu. Terus yang kedua, untuk rasa tidak nyaman bisa dikasih kompres es atau kompres dingin. Jadi dari batu es yang dibungkus oleh tisu, coba dikompres. Namanya terus jaga kebersihan mata dan jaga kebersihan tangan.
Karena ini kan menular sekali kan pastinya, jadi jangan sampai orang sekitar kita juga ikut tertular. Baik, nah ini ada pertanyaan satu lagi dari Riza Amelia Bashir di Kencana, apakah bisa pemeriksaan swab atau rapid test? Gitu. Tadi dokter sudah menjelaskan ya dok, pemeriksaannya ada swab, ada rapid test. Di Kencana apakah bisa pemeriksaan swab sama rapid test? Kami akan bahas ya, Mbak Riza. Lalu kembali lagi kita buka pertanyaan. Banyak yang say hi sama dokter. Say hi. Kelihatannya memang pasien dokternya sama saya. Oh gitu. Soalnya kenalan dokter Ladis gitu. Kalau bilangnya Ladis berarti udah tahu kalau ini aku ya. Oke, kembali lagi. Ada pengulangan pertanyaan lagi. Kembali lagi dari Extine Mata. Mungkin kita ulang kembali lagi dok. Kapan seseorang harus berangkat ke rumah sakit akibat mata merah karena COVID-19? Pengulangan pertanyaan lagi dok, boleh diinformasikan kembali untuk sobat sehat semuanya dok. Oke. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya terangkan bahwa sebenarnya untuk keluhan mata itu self limiting. Tapi kalau yang udah ketahuan COVID-19, mungkin yang lebih urgent adalah masalah sistemiknya ya. Untuk ke mata tadi 4 warning sign tadi, yang pertama matanya buram. Kalau udah mata buram udah harus datang ke dokter mata, nggak boleh ditunda sama sekali. Terus kedua tadi matanya nyeri itu sebaiknya datang karena kita harus lihat ada apa namanya sesuatu yang lebih serius nggak di baliknya. Ketiga merahnya berlebihan sekali, diri tambah parah, dan yang terakhir mungkin kalau ada riwayat trauma itu harus segera ke dokter mata. Baik, ada satu lagi pertanyaan nih dok dari Indra Ridwan Yusuf. Ngomongin sekarang lagi ngehits banget kacamata yang Google itu dok, kan dijual di pasaran nih sekarang ya dok. Iya. Jadi kacamata Google yang banyak dipakai tim medis dan juga orang awam juga sekarang banyak yang pakai gitu dok. Efektif nggak sih untuk mencegah penularan COVID-19? Oke. Jadi ya memang intinya adalah jangan sampai droplets itu nyampe ke mata kita kan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di mana dropletnya bisa masuk dari samping-samping, ya mungkin perlu kali Google yang full ya. Tapi kalau misalnya kita hanya simple aja, nggak apa-apa, kacamata biasa itu sudah cukup melindungi sebenarnya. Tergantung pekerjaannya juga untuk apa gitu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai tangannya menyentuh mata, itu yang paling penting sebenarnya. Karena dari berdasarkan laporan itu yang paling banyak terjadi. Bahkan termasuk laporan yang di Cina yang perawat itu mengalami konjungtivitis duluan, jadi matanya merah duluan, baru kemudian dia mengalami gejala COVID, tapi sebelumnya ada demam juga. Itu dia ingat, dia tuh lupa, dia sempat gosok alisnya sedikit karena gatel waktu itu. Jadi tetap tangan itu yang paling penting, jadi jangan sampai sentuh wajah dengan tangan. Nah, misalnya kayak kami tim medis yang di rumah sakit, kita pakai Google yang tadi kita obrolin dok. Ada nggak sih cara disinfeksi yang benar untuk si Google supaya nggak jadi sumber penularan? Siapa tahu Google yang kita pakai itu nempel, ternyata ada droplet virus di situ, kita pakai ternyata malah jadi sumber penularan gitu dok. Mohon informasinya dok. Untuk coronavirus sebenarnya dia mati dengan alkohol 70% aja. Jadi kita cuci bersih, kasih alkohol 70% itu sudah baik. Dibandingkan misalnya adenovirus, itu dia lebih susah lagi mati dengan alkohol 70%. Untungnya corona ini bisa mati dengan alkohol 70% sih. Baik, jadi setelah kita pakai, kita bersihin, mungkin kita masukin di plastik, dan kita kalau mau pakai lagi kita bersihin kembali gitu ya dok, biar aman ya dok. Baik, menarik sekali ya sobat sehat. Obrolan kita hari ini tentang mata merah, apakah itu COVID-19. Kita masih buka pertanyaan, mungkin apakah ada lagi pertanyaan yang masuk? Kita cross check dulu. Sukses selalu untuk dokterku, dokter Rina di sini. Banyak sekali fansnya dokter Rina hari ini gitu, dan banyak yang nyimak kita dok. Terima kasih sobat sehat semuanya yang sudah bergabung di RSCM Kencana. Mungkin informasi bahwa dalam rangka, kembali lagi saya ulang kembali, dalam rangka physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19, RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi di mana Anda, sobat saya semua, bisa berkonsultasi dengan dokter kesayangan Anda di kami di RSCM Kencana melalui online. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp Center di 0821 1257 7929.
Dan informasi lebih lanjut, dukungan RSCM Kencana untuk mengatasi pandemi COVID-19, silakan Sobat Sehat juga bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di nomor yang sama di 0821 1257 7929 dan di call center 1500 135, juga di bio Instagram kami @rscmkencana. Jangan lupa di follow Instagram kami di rscm.kencana gitu ya. Kita cek kembali apakah ada pertanyaan lagi yang masuk, Dok. Baik, ada lagi yang masuk pertanyaan. Iya Dok, ini kelihatannya konsultasi ya. Dari Trogalco, saya suka mengoleskan aromaterapi untuk melawan kantuk saat berkendara di bawah mata. Apakah aman untuk pemakaian jangka panjang, Dok? Oke. Terus terang sih aromaterapi saya nggak tahu komposisinya apa ya. Tapi memang yang penting kalau misalnya permukaan mata, asal dia tidak mengganggu komposisi air mata, itu benar-benar nggak mengganggu. Cuma khawatirnya, contohnya yang saya tahu pasti ya, misalnya obat-obat kulit itu kadang-kadang ada yang mengandung retinoid ya, itu dia bisa menyebabkan air mata jadi kering. Nah itu penggunaan jangka panjang tentunya harus hati-hati, apalagi jangan dipakai di sekitar mata. Memang soalnya struktur permukaan mata itu sangat delicate ya, jadi sedikit aja terganggu itu air mata bakal terganggu. Karena yang saya bilang tadi antara mata kering sama peradangan itu kayak lingkaran setan. Jadi kalau misalnya dia ternyata si aromaterapi ini komposisinya nggak baik dan akhirnya menyebabkan peradangan, sedikit aja kerasa perih, itu tuh kita harus waspada deh. Nanti dia sedikit demi sedikit ada radang sedikit kan, lama-lama jadi matanya kering, nanti mata kering bikin meradang, nanti ada rangsangan aromaterapi yang bikin kering, nanti bisa lagi. Tapi ya itu kembali komposisi aromaterapi ini bikin peradangan atau mata kering atau enggak. Baik, berarti kalau misalnya nanti peradangannya sudah selesai, itu air mata bisa terproduksi secara normal lagi ya, Dok? Ya tergantung penyebabnya ya, tapi secara logika asal kita bisa memutus lingkaran setan tadi, permukaan mata akan balik lagi. Baik. Ada satu lagi pertanyaan nih Dok yang masuk dari Putri.Fajar28. Bagaimana cara menjaga kesehatan mata di masa pandemi COVID-19 saat ini, Dok? Gimana caranya supaya mata kita tetap hijau, tetap sehat? Iya, yang jelas sih pertama itu tadi ya, jangan sampai kucek-kucek mata dengan tangan yang tidak bersih gitu ya. Yang kedua, yang saya lihat nih pandemi pasti ini pengalaman semua orang ya. Nontonnya jadi lebih sering, berdrakor, atau sini mungkin ada Netflix and chill, atau download torrent yang banyak. Itu kan jadi banyak. Ini masalahnya adalah yang kita sebut dengan visual display terminal syndrome atau computer vision syndrome. Apalagi masih banyak yang bekerja depan komputer. Iya betul. Banyak yang work from home ya dok sekarang. Jadi kerja depan komputernya lebih banyak, meeting lewat online platform itu jadi lebih banyak. Itu waspada dengan hal itu. Sindrom ini berhubungan dengan mata kering itu tadi lagi. Karena kalau kita lagi lihat sesuatu di layar, kalau lagi sering, itu refleks ngedip kita kurang loh. Dari 15 sampai 20 kali semenit, itu bisa turun jadi cuma 5 kali semenit. Wow. Sekarang kebayang kalau lagi kita melihat dengan serius tadi, air mata kita pada muat. Lebih sering, apalagi nanti kita kerja di bawah AC, ya kan? AC juga bikin kering. Akhirnya matanya akan cenderung kering. Nah kalau mata kering itu tadi pasti matanya nggak nyaman, nggak enak. Makanya jangan lupa kalau kita emang lagi kerja depan komputer yang sering atau lagi nonton drakor itu tadi yang lama gitu ya. Nah itu jangan lupa yang namanya mini breaks, macro breaks gitu. Mini breaks itu artinya setiap 20 menit kalau bisa lihat jauh gitu. Jadi lihat yang tak terhingga, kalau ada jendela lihat yang jauh. Berapa lama tuh dok? Lihat jauhnya bentar aja, 20 detik lah atau berapa, pokoknya lihat jauh supaya kita nggak lupa untuk tadi refresh ngedipnya balik lagi gitu. Kalau misalnya mata yang nggak nyaman banget, bisa dikasih air mata buatan itu tadi. Itu namanya mini breaks. Terus kalau macro breaks setiap 3-4 jam ya 1-2 episode selesai dulu lah gitu. Istirahatnya agak panjang. Misalnya untuk kalau misalnya lagi nggak puasa buat makan siang, kalau misalnya lagi puasa mungkin untuk sholat dulu atau apa gitu. Jadi macro breaks 45 menit tanpa lihat gadget ya, jangan nanti macro breaks nggak nonton drama Korea lihat handphone, whatsappan, itu sama aja. Tapi maksudnya breaknya agak lama untuk mengistirahatkan mata. Selain tadi masalah mata kering, tadi lihat dekat. Karena kita kalau lagi lihat dekat, ini di bola mata ini ada lensa kan. Lensa ini dia supaya untuk lihat dekat, dia berusaha untuk cembung. Dan supaya bisa kelihatan jelas ya yang dekat kan.
Nah waktu dia mencembung itu ada otot-otot polos di sekitar mata yang berusaha untuk mencembungkan lensa. Itu kerjanya tanpa sadar kita, nggak kayak otot kita kan kalau ini sadar ya kita berusaha untuk flexing muscles itu sadar, tapi kalau otot untuk mencembungkan lensa itu nggak sadar. Jadi kalau kita lihat dekat terus menerus ototnya capek juga, itu akan terasa lelah dan itu juga akan terselesaikan dengan mini brace macro brace itu tadi. Jadi setiap 20 menit lihat jauh, lensanya itu kembali pipik lagi sehingga nggak lelah lagi gitu. Jadi mungkin untuk menjaga sehat jangan lupa mini brace macro brace untuk matanya. Termasuk handphone, TV, laptop gitu dengan radiasi yang sama ya dok ya. Semua visual display terminal akan menyebabkan hal itu. Jadi menyebabkan mata kering dan menyebabkan kelelahan mata karena tadi kontraksi lensa tadi. Ada satu pertanyaan yang masuk kembali dari Herwit Dayatani 16. Dok, untuk mata merah pada anak, apakah perlu dikompres dingin dan cara penanganannya samakah dengan orang dewasa gitu dok? Apa yang membedakan kalau anak gitu dok? Anak-anak juga sama sih prinsipnya karena mereka punya selaput konjungtiva yang sama dengan dewasa. Malahan anak-anak kadang-kadang lebih cepat dia baiknya untuk konjungtivitis virus. Sama anak-anak yang penting adalah edukasinya karena anak-anak kan suka kalau gatal ya udah ngucap aja sendiri. Jadi mungkin edukasinya yang harus lebih kencang. Jadi minta dia kalau gatal jangan dikucap gitu. Jadi usahakan misalnya cari mamanya untuk kompres dingin segera kalau misalnya gatal, usahakan jangan dikucap-kucap. Sama air mata buatan juga sama. Air mata buatan nggak apa-apa untuk anak-anak. Tapi kalau bisa cari air mata buatan yang nggak ada pengawetnya. Jadi biasanya tetes mata itu ada yang botol. Kalau saya botol dia biasanya ada pengawetnya. Jadi penggunaan jangka panjang itu nggak baik. Kalau misalnya kalau bisa cari yang mini dose atau yang kecil-kecil sehingga di dalamnya itu tidak ada pengawet. Nah dok, kalau dikompres dingin caranya gimana nih dok? Pakai apa? Batu es aja misalnya, terus dibungkus sama tisu terus dikompres dingin aja di luar. Dan berapa lama kira-kira untuk? Ya 10-20 menit, 10 nggak usah lama-lama nggak apa-apa. Yang penting rasa nyaman tercapai, habis itu udah nggak apa-apa. Wow, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Baik, untuk sobat sehat semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Dr. Rina. Thank you untuk informasi yang banyak banget dan sangat informatif untuk saya pribadi dan juga untuk sobat sehat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Pastinya dok, pastinya bermanfaat. Sampai ketemu mungkin lain waktu ya dok ya. Kita undang lagi untuk talk show lagi kayak gini ya dok ya, bersedia ya dok ya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Mbak Nini. Terima kasih ya. Untuk sobat sehat semuanya, kembali lagi saya informasikan dalam rangka physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19, RSCM Kencana mengadakan layanan telekonsultasi. Anda dapat berkonsultasi dengan tim medis kesayangan Anda di RSCM Kencana secara online dan Anda bisa menghubungi WhatsApp center kami di 0821 1257 7929. Dan juga informasi lebih lanjut dukungan RSCM Kencana untuk mengatasi pandemi COVID-19 kembali di nomor WhatsApp yang sama 0821 1257 7929 dan juga call center kami di 15135 dan juga di bio Instagram kami di rscm.kencana. Oke, terima kasih untuk Anda sobat semua, sobat sehat semua yang udah bergabung bersama saya hari ini. Tetap di rumah aja, tetap lakukan physical dan social distancing. Sampai bertemu di acara selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Tami Yolanda undur diri. Selamat siang. Masih om.